Hari ini kedatangan pit KOJ yang sudah LED ya, datang dengan keluhan suara kasar kemorok di mesinnya. Coba kita dengarkan sama-sama. Suaranya kalau saya analisa ini di bagian bearing bekas yang udah kasar, atau mungkin banyak lumpurnya, kan belum tahu, belum kita bongkari. Padahal ini motor baru keluaran tahun 2016. Suaranya ngeri. Mari kita bongkar. Kita bongkar mulai dari seluruh bodi. Intinya bongkarnya itu mesin sama kerangka bodi itu pisah. Jangan lupa kalau bongkar bodi itu bautnya dikumpulin biar enggak terceceran, karena ini bongkar semua. Seluruh bodi dipisahkan ke bagian mesinnya. Presiden Korea Selatan ditangkap dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bahkan tempat tinggalnya sudah dipasangi kawat polisi. Dan penangkapan ini adalah imbas dari pemberlakuan status darurat militer yang baru-baru saja dilakukan. Korea Selatan setelah berjaya saat Mulai kita turunkan, kita pisahkan antara bodi dan mesin biar lebih mudah dalam pembongkaran dan pengoperasiannya. Awas, hati-hati. Sudah selesai dipisahkan, kita lanjutkan ke proses pembongkaran mesin. Kita lihat dulu
bagian mesinnya terlihat masih bersih, itu cuma kotor-kotor debu aja, belum ada yang rembes. Lanjut kita ke pembongkaran cover body. Kita bongkar seluruh cover body. Jangan lupa bautnya itu dikasih dalam wadah, jadi satu nggak apa-apa, yang penting apal. Yang penting hafal letak-letaknya bautnya, nanti dengan cara hati-hati kita bongkar. Lebihnya kita bongkar koilnya, kita copot koilnya biar enggak terlalu mengganggu dalam pengoperasiannya. Soket EOT kita bongkar semua yang ada di mesin itu. Kita kumpulkan semua baut bodi itu jadi satu biar enggak pada terjajaran. Lanjut kita pembongkaran mesinnya. Kita lihat dimana pengaruhnya itu, suara gembok. Oh, ternyata mesinnya banyak lumpur. Ini yang menyebabkan ada fairing starter itu putarannya agak kayak tersumbat, gesek-gesek, oli kurang pelumas. Coba kita lihat bagian banyak lumpur-lumpurnya. Mungkin ini pernah telat oli, atau mungkin kalau perkiraan saya ini pernah telat oli dari pemilik sebelumnya, soalnya ini banyak lumpurnya. Anjuran oli 3000 km tapi ganti 5000 per 5000 per 10.000. Nanti kita bongkar ketengnya. Sini udah ketahuan banyak lumpur semua, kerak-kerak oli pada menempel di bagian mesin. Mungkin yang lama ini mungkin proses pembersihannya ini, kalau banyak kerak lumpur begini. Kita kendorin dulu baut yang pinggir silinder kop tuh, baru baut 14. Lanjut lagi ke udah kita bongkar, ternyata banyak lumpur dan kerak di dalam mesin. Di silinder kop juga banyak kerak semua, seluruh mesin di dalamnya itu banyak kerak semua.
Lanjut lagi ke pembongkaran belah mesin. Simak sampai selesai biar nggak gagal paham. Coba kita cek bearing yang ada di krek as kanan kiri itu. Suara gemuruh dari pertama kita analisa itu bearing krek as atau kelakar krek as yang ada di kanan kiri itu. Biasanya rata-rata semua motor beat, terutama yang sering saya temui itu bearingnya putarannya itu kasar akibat kerak-kerak lumpur itu. Jangan lupa diganjal kalau mau ketok biar dratnya itu enggak melar. Ganjal pakai pipa yang masuk. Kita analisa dulu mana yang penyebabnya suara kasar gemuruh, supaya nggak gagal vonis. Kalau udah positif baru kita angkat, tinggal angkat aja pelan-pelan. Kita analisa dulu aja. Kalau udah positif baru kita tutup poin. Ternyata suara bearingnya yang kocak. Coba kita bersihkan dulu, kita cuci. Udah tadi kita cuci. Coba dengarkan suara bearingnya. Kita putar itu suaranya kasar banget lah. Ini yang menyebabkan gemuruh pada semua motor matic. Dari stang seternya itu suara gemuruh banget. Lanjut ke pembongkaran bearingnya. Oke, lanjut ke pemasangan keperakitan setelah diganti laker bandulnya. Kita siapkan oli bekas, yang oli masih bagus, sisa tap-tapan, sisa ya masih baru. Dilumasin pakai oli biar tambah lancar putarannya. Lanjut ke pemasangan di bagian kerengkes. Terlebihnya kita masukkan rantai ketengnya satu batang bambu dipotong 4 bagian biar nanti pemasangannya lebih mudah. Nilai setiap potongan bambu adalah seperempat. Awas hati-hati nanti kegenjat sama kerkasnya. Pemasangan di kerengkes jangan sampai miring, dengan cara hati-hati, pelan-pelan. Yang penting nggak miring. Kalau miring bahaya. Kita ketok-ketok pakai tangan biar nggak ada rubahnya di setelan kerkasnya. Kita lap, barangkali ada kotoran yang menempel sebelum dikasih lem.
Lanjut kita lap-lap dulu sebelum pengeleman. Langsung kita lem pakai lem gasket, lem tribon, soalnya di tengah itu enggak ada perpaknya atau packing. Pelan-pelan, yang penting rata. Kanan kiri kita kasih lem supaya menjaga rembesan oli. Lanjut ke pemasangan crankcase yang bagian kanan. Pelan-pelan, usahakan jangan sampai miring biar enggak susah masuknya bearing ke crankcase-nya. Kita enggak pakai tracker, cuma pakai baut itu aja. Pelan-pelan. Kita kencangin sedikit demi sedikit, pengencangannya harus silang ya, supaya pas antara bearing sama crankcase-nya. Pelan sambil kita rasa itu agak ke dalam. Ingat, pengencangannya kalau proses kayak gini harus silang dan sangat hati-hati. Hati-hati pengencangannya. Dimas memakan 1 potong semangka. Dimas telah memakan semangka sebanyak 1. Kita cek rantai ketengnya apa. Kita kencengin silang biar nggak miring, menjaga kemiringan antara bearing dan crankcase-nya. Kalau udah presisi mepet semua, kita kencengin semua. Jangan sampai ada yang salah satunya masih kendor. Langkah selanjutnya kita pasang standar tengah supaya mudah nanti kalau pemasangannya. Kita dirikan mesinnya, ada tataannya itu. Kita pasin pelan-pelan ya, yang penting pas. Kita kerja santai, nggak usah buru-buru, yang penting hasilnya aja. Udah, kita dirikan supaya pemasangannya lebih mudah. Kita
kita singkirkan semua antara baloknya supaya luas tempatnya. Kita cek rantai ketengnya apakah selip atau enggak. Nanti kalau selip bisa bahaya. Lanjut kita ke pemasangan bodinya sama mesinnya nanti. Selesai kita rakit, tapi belum sepenuhnya kita rakit semua. Kita coba nyalakan, kita dengerin suara mesinnya dulu apakah masih kasar atau enggak. Dan ternyata udah halus seperti bawaan aslinya, dan enggak ada suara yang ngorok-ngorok seperti semula. Ini agak kasar karena efek dari HP-nya. Soalnya halus, titik-titiknya itu enggak apa-apa, ini memang dari kedekatan. Coba kita dari kejauhan. Dari jauh supaya airnya adem, enak dan halus. Semua karena penyebab bearing atau laker bandul yang udah aus atau kemakan usia, atau penyebabnya oli yang kemarin berlumpur. Ini saran dari kami, kalau kan selalu cek oli mesin itu wajib. Lebih baik menjaga